Selamat datang di Just Talk edisi Q&A. Q&A ini yang kedua dan ada beberapa pertanyaan yang menarik yang berbeda area dari pemain ke pelatih ke filosofi. Jadi Q&A sekarang ini cukup menarik untuk gue. Oke, kita mulai dulu dari pertanyaan pertama. Cannavaro sebagus apa sebagai pemain? Dia pernah dapat Ballon d'Or. Ya betul, bukan Ballon d'Or aja, dia adalah pemain terbaik di Eropa dan di dunia pada saat menjadi menjadi juara dunia dengan Italia 2006. Namanya itu sebenarnya tidak setenar Nesta maupun Maldini, akan tetapi untuk gue dia layak mendapatkan itu. Di eranya itu 2000-an, Italia masih memiliki defender yang luar biasa. Catanaccio itu masih cukup kental lah, walaupun sekarang udah mati, tapi di era itu cukup kental. Maka dari itu Italia melahirkan banyak sekali pemain-pemain defender hebat. Jadi untuk gue, apakah dia layak atau tidak, Ballon d'Or itu kan diambil dari voting ya, dari wartawan kebanyakan. Kalau gue bilang sih layak ya, layak karena gue masih ingat waktu dia main dia 3 tahun di Madrid, sebelumnya di Juve, terus balik lagi ke Juve, di Inter. Yang gue masih ingat itu pada saat dia di Juve dan di Madrid, 2 kali juara dengan Juve walaupun ditarik, tapi untuk gue sih Juve layak menjadi juara. Dan 2 kali juara di Madrid dalam 3 tahun dengan Los Galacticosnya sebagai sebagian dari Los Galacticos. Jadi ini defender komplit, sangat bagus, visinya bagus, main to main bagus, zonal defense bagus, punya speed. Jadi untuk gue sih sangat layak Cannavaro, salah satu defender yang memenangkan Ballon d'Or. Oke, pertanyaan kedua, jika Werner datang, siapa yang dirotasi? Apakah akan merubah skema? Kita bahas Liverpool. Oke. Werner sih feeling gue nggak datang ya, tapi seandainya kita berandai-andai bahwa dia akan datang, kemungkinan paling cocok sih menggantikan Mane. Oke, menggantikan Mane karena dia punya speed. Dia itu bermain bukan bagus, tapi selalu kelihatan kontribusinya tinggi karena strategi cocok dengan strategi yang diterapkan oleh Red Bull Nagelsmann. Direct football, banyak sprint, banyak counter, di situ cocok. Tapi kalau di Liverpool kan tidak, karena secara intelijensi, secara kualitas dia masih 2 level di bawah Mane. Jadi seandainya Mane dijual ke Madrid, mungkin dia bisa menjadi penggantinya, tapi gue sih nggak yakin karena usianya baru 24, kecuali kalau dia 19-20, masih tanda tanya. Oke. Apakah akan merubah skema? Ya kemungkinan besar akan dirubah skemanya karena dia tidak bisa defense atau bermain seperti Mane, tidak smart, skill individunya juga tidak sebagus Mane. Oke. Kenapa City ngedrop musim ini? Jadi gini, kalau seandainya City bermain jelek, tidak meng-create peluang, lu boleh salahkan Pep karena strateginya tidak berjalan. Tapi kalau kita lihat City, mereka tetap menguasai ball possession, meng-create banyak peluang. Yang jadi masalah dengan City tahun ini tuh ada 2. 1, finishing jelek, 2, kebanyakan blunder di belakang. Nah, lu jadi pelatih puyeng juga kan? Mau diapain lagi kalau pemain-pemain lu yang musim lalu luar biasa mainnya, contoh paling bagus, Sterling tahun lalu bagus banget, tahun ini ancur-ancuran. Sane cedera lama, Gapsus naik turun, Aguero nggak bisa terlalu diandelin. Jadi ini yang membuat murni kualitas pemain yang membuat City ngedrop, bukan dari strateginya. Oke. Schalke kok jelek, masalah di mana? Kalau gue bilang Schalke itu 10 match belum pernah menang dan mainnya itu jelek banget, eksekusinya jelek, strateginya pun nggak jelas. Kalau gue bilang sih murni masalah David Wagner yang kalau gue bilang dia harus segera dipecat. Dan kualitas Schalke ini sebenarnya nggak buruk amat, jadi harus ada pelatih yang membawa hawa baru lah, angin segar lah untuk bisa mengangkat Schalke lagi. Oke.
SSB dibayar atau enggak? Lo harus nonton IGTV gue yang di berapa hari yang lalu, yang di Instagram. Itu gue sempat bahas. Jadi intinya begini, SSB di Belanda itu semua dari 6 tahun sampai 17 tahun yang junior, yang senior 17 sampai 60 tahun. Jadi SSB itu tujuannya adalah lebih untuk berolahraga. Nah, lu bayar per tahun setahun nih itu sekitar 150 euro. 150 itu sekitar 2,5 juta setahun. Tapi yang bagus pun, pemain hebat pun tetap bayar. Tapi dengan biaya itu nggak cukup untuk apa namanya, mengcover semua cost. Maka dari itu banyak sukarelawan yang bekerja di SSB seperti pelatihnya. Jadi kalau kita latihan itu namanya trainer. Kalau hari Sabtu kita tanding ada coach. Nah, coachnya itu biasanya orang tua yang ngerti bola. Nah, trainernya biasanya pemain dari senior tim utama yang ngelatih. Mungkin dapat duit, kalau dapat pun cuma uang transport, nggak banyak. Dan ada kemungkinan juga mereka disubsidi oleh pemerintah daerah untuk ngurusin rumputnya atau apa, karena semua lapangan kan kalau nggak salah itu disewa bukan beli kalau nggak salah ya. Jadi mereka bertanya adalah mereka bayar 150-an euro per tahun. Itu olahraga itu sangat penting di Belanda sehingga banyak klub itu mendapatkan subsidi agar banyak orang bisa berolahraga. Jadi itu nggak banyak sama sekali. Oke, next, apakah Sarri layak dipertahankan dan kalau nggak siapa penggantinya? Gue bilang Sarri itu pada saat ini salah satu sedikit pelatih Itali yang pemikirannya Eropa, yang modern. Tapi memang tidak gampang untuk merombak permainan Juve dari mengandalkan skill ke bermain dengan strategi. Kedua, kualitas pemain Juve itu sudah menurut gue pun walaupun Ronaldo datang agak menurun. Oke. Beberapa pemain yang diandelin, Chiellini salah satu udah tua, udah nggak perform. De Ligt baru, banyak berapa pemain masih muda, masih baru, dan pemain barunya itu kualitasnya masih beda dengan 5-6 tahun yang lalu. Kalau gue bilang maka dari itu Juve agak keteteran tahun ini walaupun mereka tetap juara. Tapi tahun depan kalau mereka beli berapa pemain bagus lagi mereka akan. Tapi untuk gue itu bukan masalah pelatihnya, lebih masalah ke kualitas pemainnya. Jadi untuk gue, kalau gue fan Juve, Sarri must stay. Apalagi kalau Jorginho datang, itu adalah sebuah plus point banget walaupun Pjanic cabut. Oke. Apakah Lampard bisa bawa Chelsea juara? Kalau lu ikutin gue dari awal musim, setelah match pertama dia kalah 4-0 lawan MU, gue bilang ini pelatih hebat, mainnya bagus banget. Walaupun kalah, tapi kalahnya itu lebih karena belum kompak dan kesalahan individual lah, bukan kesalahan strategi. Di situ gue bilang Lampard ini akan meroket dan terbukti dengan tidak membeli pemain. Mayoritas pemain muda prestasi dia luar biasa. Kenapa? Karena terlalu banyak pemain muda prestasinya yang ups and down, sehingga dia selalu melakukan rotasi, bukan karena dia suka, karena memang pemainnya itu out of form. Dan dia juga beradaptasi dengan lawan. Nah, kalau seandainya mau jadi juara, definitely Chelsea harus beli pemain banyak. At least 4-5 pemain top yang bisa bermain. Baru dengan strategi Lampard yang very direct, buat possession tapi direct 50-50, itu sangat bisa membawa Chelsea juara. Yang penting lapis 1, lapis 2 itu harus memadai. Dan pemain itu tidak dimiliki oleh Chelsea. Oke. Kante pilihan untuk Barca. Iya, Kante itu pilihan banget untuk Barca, cocok banget untuk gantiin Busquets karena dia bisa, walaupun dia bagusnya untuk gue lebih DM, tapi dia musim ini membuktikan bisa jadi attacking atau box to box lah. Jadi dia bisa melakukan pressure. Kalau lu bicara pemain tengah, itu kan visi untuk positioning itu penting banget, positioning dan timing. Dan pemain tengah itu nggak harus cepat. Kante memiliki itu, apalagi kalau main di Barca di bawah Setien yang sangat amat tactical. Jadi gua harap Kante ke Barca. Kalau Barca pinter beli Kante, jual
terlalu banyak pemain tengah yang sampah. Apa yang membuat pelatih hebat? Apakah itu piala, bermain, pemain, dan filosofi? Oke, gini, pelatih hebat itu tergantung beberapa faktor. Trofi bisa iya, bisa enggak. Kedua, tergantung kualitas pemain. Kalau kualitas pemain lu hebat semua, pemain mahal, pemain bintang, terus lu juara, itu hal yang lumrah. Tapi kalau pemain lu biasa aja, lu nggak juara, cuman beda selisih 1 poin, apakah lu jelek? Kan tidak. Satu. Kedua, konsistensi. Performanya tiap tahun itu seperti apa? Oke. Dari pemain, konsistensi, sama filosofi. Filosofi itu dalam arti dia harus bisa bermain sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Salah satu indikator untuk gue itu bukan trofi. Contoh paling bagus, salah satu pemain pelatih hebat untuk gue itu Pochettino. Trofinya apa? 0. Tapi kalau lihat pemain yang kualitasnya pas-pasan, mungkin dibilang bintang Harry Kane doang. Son untuk gue sama sekali bukan bintang. Oke? Tapi dia bisa selalu berada di papan atas di Liga Inggris. Itu luar biasa. Itu pelatih hebat. Bukan kayak ada pelatih dari Portugal itu yang main parkir bis hanya menghalalkan segalanya demi trofi. Enggak. Buktinya dia berkali-kali dipecat dan keteteran juga pada saat sekarang pegang Spurs. Oke? Itu kira-kira indikator pelatih hebat. Kenapa Jerman nggak konsisten pemain di luar, sementara pemain Belanda lebih konsisten? Ini pertanyaan bagus. Kenapa ya? Karena Belanda itu mungkin dari budayanya. Belanda itu negara kecil yang selalu harus bisa beradaptasi. Lu ke Jerman, ke Prancis, ke Jerman banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Ke Prancis lagi banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Ke Italia sama, ke Spanyol sama. Kenapa? Negara mereka itu besar untuk Eropa. Mereka punya segalanya. Mereka punya pantai, mereka punya gunung, mereka orang ibaratnya butuh. Nah, Belanda itu negara kecil. Belanda itu negara kecil. Gue besar di Belanda dari umur 12 sampai 32 tahun. Gue dididik untuk bisa beradaptasi dengan budaya lain. Makanya rasisme itu sangat rendah di Belanda. Gue didik untuk bisa berbahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain. Bahkan ratunya sekarang raja ya. Waktu sebelum itu kan ratu ke Perancis bahasa Perancis, ratu ke Jerman bahasa Jerman. Nah, itulah yang dari kecil kita sudah diajarkan untuk beradaptasi, membuat pemain Belanda lebih gampang beradaptasi daripada Jerman, yang lebih agak angkuh, selalu main di kandang sendiri. Lihat aja pemain Jerman itu, mayoritas kan pemain timnasnya di kandang sendiri. Oke, terakhir pengganti Suarez siapa? Pak Griezmann, Messi, dan lain-lain. Messi untuk gue sih lebih cocok berada di nomor 10 ya. Jadi bukan striker, di belakang striker. Nah, kalaupun dia bermain sebagai striker, sempat di bawah Pep bermain sebagai striker, dia harus lebih turun ke bawah. Oke. Tapi kan kembali tergantung pemainnya. Kalau seandainya gue punya pemain Griezmann di kiri, Messi di tengah, Dembele di kanan, terus di depan ya, terus di tengah ada Coutinho, ada De Jong, ada Arthur, ataupun Busquets kalau perlu, ya gue akan memainkan itu. Ansu Fati masih terlalu muda. Jadi di kiri itu Griezmann, di kanan Dembele, di tengah Messi. Atau kalau lihat sikon sekarang, Messi di Suarez di depan, Griezmann di kiri, Dembele di kanan, Messi di belakang Suarez. Karena Messi nggak bantu defense, jadi harus ada De Jong sama Busquets atau siapapun DM-nya yang lebih bertahan mainnya. Kira-kira begitu, oke? Thank you, see you later.